Puji Tuhan, luar biasa sahabat Mateus Teva dan juga sahabat Teva Kreatif. 5 artis yang luar biasa ini memilih ikut Yesus. Satu keputusan yang sangat-sangat dahsyat. Tentu bukan oleh karena kuat gagah mereka atau mereka yang memilih ikut Yesus, tetapi Tuhan yang memilih mereka menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris dalam kerajaan Tuhan. Luar biasa. Ya, bagi kita apa kurangnya mereka? Keuangan tentu mereka cukup. Tentang popularitas mereka juga punya. Ya, mereka punya pengaruh yang luar biasa. Tetapi mungkin kita bertanya-tanya, mengapa mereka memilih untuk ikut Yesus? Memang kadang ada banyak hal yang membuat saudara-saudara kita ini berjumpa dengan Tuhan. Ada juga yang karena menghadapi masalah, dan di saat ada dalam masalah tersebut Tuhan mereka sebelumnya tidak menolong. Ya, tetapi justru yang datang dan menolong adalah Yesus itu sendiri. Jadi inilah yang membuat mereka mengambil keputusan untuk ikut Yesus. Mari kita simak siapa sajakah mereka. 5 kesaksian artis yang pindah agama dari Islam menjadi Kristen. Luar biasa. Cerita Nania Idol pindah agama dari Islam menjadi Kristen pada video yang diunggah di tahun 2015 kembali viral. Tetapi itu tidak masalah. Saat ini kita membahas mengenai kelima artis yang ikut Yesus. Yang pertama adalah di sana ada saudara kekasih kita, ada Denada Rahman. Denada Rahman lahir sebagai seorang muslim, namun ia merasakan kehampaan hingga akhirnya memutuskan menjadi seorang ateis. Ya, hampa. Ya, merasa diri kosong. Nah, ini biasanya orang-orang yang seperti inilah yang pada akhirnya akan percaya kepada Yesus. Karena mengapa? Ya, Yesus berkata dia datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi dia datang untuk mencari orang-orang berdosa. Ya, sebab bukan orang sehat yang memerlukan tabib atau dokter, tetapi orang-orang yang sakit. Nah, orang sakit bukan berarti selalu orang miskin. Orang kaya pun bisa sakit. Itulah sebabnya firman Tuhan ini berlaku untuk semua orang dan semua golongan. Ya, baik golongan kaya ataupun miskin yang memiliki kehampaan di dalam kehidupannya. Salah satu orang tua teman Dena Rahman meninggal. Disitulah untuk pertama kalinya transgender ini mengikuti misa. Kok merasa damai ya dengar khotbahnya? Itu kata atau kalimat yang diucapkan oleh Denada. Dia berkata itu kayak kasih energi ke hidup. Tiba-tiba gue punya harapan dan mengikuti Yesus. Ungkap Dena Rahman di kanal YouTube Daniel. Jadi luar biasa. Ya, walaupun dia sudah melakukan suatu kesalahan yang mungkin menurut kita tidak baik karena dia adalah seorang pria, lalu kemudian mengubah kelamin. Tetapi hal itu dilakukan sebelum dia mengenal Tuhan. Namun kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita jangan menghakimi karena itu adalah bagian daripada Tuhan. Tuhan tidak melihat fisik, tetapi Tuhan melihat hati. Yang menjadi celaka adalah kita yang sudah mengenal firman betul-betul, lalu kemudian kita melakukan hal yang tidak benar, seperti kita mengambil keputusan untuk mengubah kelamin yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Jadi kita doakan saudara kita ini supaya dengan iman barunya dia terus setia kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan biarlah melalui kehidupannya dia boleh terus menjadi berkat. Luar biasa. Yang berikut, yang kedua, tidak kalah penting, seorang anak muda atau seorang artis muda, seorang yang giat di media sosial, selebgram Salma Finasunan.
Salmavina Sunan ini adalah putri dari pengacara kondang Sunan Kalijaga. Iya, dia seorang putri yang cerdas, memiliki seorang ayah yang kaya dan luar biasa, tetapi dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus ketika rumah tangganya menghadapi masalah dan mengalami perceraian bersama dengan mantan suaminya Taki Malik. Dia memilih untuk ikut Yesus. Ya, ketika menghadapi masalah rumah tangga itulah dia merasa frustasi, banyak masalah, tekanan dan lain sebagainya. Mungkin juga hujatan. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia mengalami ketenangan, dia mengalami kedamaian di dalam hidupnya. Selebgram Salmavina Sunan mengejutkan publik dengan kalung salib yang dipakainya pada tahun 2019. Ini menjadi pertanda putri pengacara Sunan Kalijaga tersebut pindah agama. Ya, luar biasa, salah satu hal yang menjadi kebanggaan dan perubahan hidup ketika seseorang mengenal Tuhan adalah berbeda. Orang tuanya juga yang tadinya tidak menerima, pada akhirnya mereka juga menerima keputusan putrinya. Ya, dan satu hal yang sangat luar biasa, walaupun berbeda, namun mereka tetap saling mengasihi antara orang tua dengan anak, selalu bersama-sama. Ya, kebersamaan itu sangat kuat dan sangat erat, tanpa kita lihat ada perbedaan, perselisihan di antara mereka. Dan ini yang harus patut kita contohi. Ya, ada koneksi yang tidak bisa dibohongi, dan itu sudah dirasakan lama banget, kata Salmavina Sunan dalam tayang Rumpi. Iya, dia merasakan ketenangan yang luar biasa di dalam kehidupannya, apalagi di saat menghadapi masalah. Semua orang pasti juga melakukan hal yang sama apabila kita dirasa dalam masalah. Ada pribadi yang menolong kita, ada pribadi yang membuat kita bahagia, ada pribadi yang membuat kita tersenyum. Ya, tentu kita pasti akan terus memilih untuk mengikuti pribadi tersebut. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Yesus hanya sejauh doa. Ya, seperti salah satu lagu yang mengatakan Yesus hanya sejauh doa. Ya, dia tidak perlu kita teriak-teriak untuk memanggil. Hanya berdoa dalam hati saja dia mendengar. Bahkan diberkata, bukan dia hadir pada saat banyak orang, sekalipun kita sendiri di dalam kamar, dia berfirman, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintu, lalu kemudian kita berdoa kepada Tuhan. Jadi dalam kesendirian pun Tuhan bersama dengan kita. Di saat mungkin teman-teman menjauh, sahabat menjauh, atau mungkin keluarga pun menjauh, hanya satu pribadi yang bisa dekat dan mendengarkan seluruh keluh kesah kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Salmavina sebelum pindah agama, dia sudah sempat dia pernah berhijab, ya, karena memang latar belakang yang seorang muslim. Lagian dia punya seorang suami hafiz, seorang penghafal Al-Quran, ya, tentu wow, luar biasa. Tetapi justru atau rupanya hal itu tidak membuat dia damai, merasa tertekan di dalam kehidupannya, ya, karena dengan atribut pakaian membuat dia tidak nyaman. Bahkan juga mungkin tekanan dari sang suami, mantan suami yang membuat dia tidak nyaman sehingga mengambil keputusan untuk mengakhiri semua. Ya, dikatakan bahwa Salmavina merasakan damai yang daripada Tuhan. Yang berikut tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, Aji Notonegoro. Aji Notonegoro adalah seorang perancang busana terbaik Indonesia. Bahkan rancangannya itu sudah dipajang di luar negeri karena terbaik. Dia adalah satu-satunya perancang yang busananya
pajang di luar negeri. Ya, dan oleh karena profesinya itu, anak buahnya atau ponakannya Ivan Gunawan ya juga melakukan hal yang sama. Rancangannya selalu bagus dan apik, disukai oleh banyak artis. Ya, digunakan dan sangat-sangat menawan setiap rancangan yang dibuatnya. Ya, Aji Notonegoro ikut Yesus. Ya, banyak hal yang dialami di dalam kehidupannya, tetapi dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Desainer kondang Aji Notonegoro memberikan kesaksian pindah agama setelah bangkrut. Nah, ini berbeda. Ya, hampir semua orang yang ikut Yesus karena memiliki masalah. Di saat menghadapi masalah, Tuhan mereka yang selama ini mereka sembah tidak menolong, tidak mendengarkan, tetapi yang datang justru Yesus Kristus hadir secara nyata dan menolong mereka. Bukan hanya memberikan ketenangan, damai, tetapi juga memberi jalan keluar dalam masalah mereka. Jadi uang yang ditekantongi paman Ivan Gunawan itu hanya 20.000. Namun di kemalangan itu sang desainer justru bermimpi sesuatu yang aneh berkali-kali hingga malam Natal tahun 2014 silam. Dia ada di atas, panggil saya begini, tugasmu mendamaikan saudaramu di bumi raya. Kamu sudah saya berkati, ucap Aji Notonegoro di kanal YouTube Daniel. Dia ada di atas, panggil saya begini, bilang, tugasmu adalah mendamaikan saudara-saudaramu di bumi raya ini, kata Aji Notonegoro. Jadi tentu panggilan ini adalah panggilan Tuhan. Ya, siapa yang membawa damai? Yesus hadir membawa damai di muka bumi. Ketika dia kembali pun dia berkata, bersaksi bahwa banyak orang untuk dibaptis mengenal Kristus, dan kita juga harus melanjutkan pekerjaannya di bumi, yaitu membawa damai. Orang yang hidup di dalam terang kebiasaannya adalah membawa damai, bukan permusuhan, bunuh-membunuh, atau menyebut nama Tuhan lalu kemudian berbuat kejahatan seolah-olah kita beribadah kepada Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang tidak membalas kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi bagi kita tidak heran kalau kita tidak suka lapor-lapor lalu kemudian misalnya dikatakan, dilecehkan agamanya, kita menang, kita diam. Mungkin orang lain akan berkata, kita kok tidak berani. Bukan masalah tidak berani, tetapi karena firman Tuhan melarang. Biarlah Tuhan yang membela, itu akan lebih baik daripada manusia berusaha membela dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah El Ibnu. Ya, El Ibnu, dia juga adalah seorang artis, namun sekarang memilih ikut Yesus ketika dia sudah tak berdaya. Ya, tidak mengapa. Tuhan punya cara untuk panggil anak-anaknya. Orang-orang yang terbuang seperti saudara kita ini karena mengalami sakit, mungkin tidak dihargai, dihormati, tetapi di saat mengenal Yesus, Tuhan akan percayakan orang-orang yang baik hati. Tuhan akan utus mereka untuk menolong saudara kita ini, dan hari ini dia ditolong oleh Tuhan. Dan dengan kebaikan Tuhan melalui anak-anak Tuhan, dia mengambil keputusan untuk ikut Yesus. El Ibnu dan istrinya Sarah saat hadir ya di perilisan single terbaru band El Kasih ya beberapa waktu yang lalu, itu adalah sebuah gambar ya di mana El merasakan sukacita yang luar biasa. Vokalis band El Kasih, El Ibnu, memeluk Kristen sejak
Desember 2016. Keputusan itu tak lama setelah ia menggugat cerai sang istri dan tubuhnya yang kena stroke sulit digerakkan. El Ibnu kemudian mencari cara untuk menghancurkan hidupnya di dunia maupun akhirat. Pelantun "Kau tigakan cintaku" itu kemudian memilih jalan murtad. Tanpa pikir dan katekisasi pelajaran dalam ilmu agama Kristen, saya langsung daftar baptis, tulisnya di Instagram. Ya, ikut Yesus pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Tetap semangat sekalipun saat ini sedang sakit, percaya Yesus menolong. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ada maksud yang indah. Yang berikutnya adalah artis yang cantik, yaitu Manohara. Ya, mungkin kita mengenal yang namanya Manohara ini. Dia pernah menikah dengan putra Malaysia. Tetapi dalam pernikahannya itu tidak ada damai karena ada KDRT yang pada akhirnya cerai. Dan justru perceraiannya itu membuat dia mengenal Yesus, berjumpa dengan Yesus, ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pesinetron Manohara juga memberikan pengakuan telah pindah agama dari Islam menjadi Kristen di Instagram. Saya Kristen dan kepercayaan ini telah berlangsung beberapa tahun lalu, tulis Manohara. Janda dari Pangeran Kelantan Malaysia ini tak mengungkap secara detail alasannya pindah keyakinan, sebab baginya hal itu tak mudah diceritakan kepada publik. Saat menulis ini, aku bahkan masih bergumul apakah perlu aku membagikannya, karena aku menilai keyakinanku bukan urusan siapapun. Aku tak menilai pernyataan ini akan mengubah sesuatu imbuhnya. Jadi luar biasa, sebuah pilihan yang tepat, sebuah pilihan yang cerdas. Dan tentu bagi kami umat Kristen sadar betul bahwa ini bukan manusia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih manusia. Tuhan yang memilih saudara-saudara kita ini, kelima kekasih kita ini, sehingga mereka digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil keputusan yang nyata untuk mengucapkan telah berpindah, supaya administrasi misalnya tentang pengubahan KTP, agama di dalam KTP pun diubah menjadi Kristen, sebagai bukti bahwa kita betul-betul mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita. Tetap kuat di dalam Tuhan, pikul salib, sangkal diri, dan mari kita membuat surga bersukacita karena membawa orang-orang datang kepada Kristus. Amin.